Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Martina Horu dengan NPM 12114201210179 kelas C, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi dan sistem pernafasan pada manusia dengan mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Ya teman-teman, di sini kita masuk dengan anatomi dan sistem fisiologi pernafasan manusia, yaitu manusia bernafas dengan paru-paru, suatu alat pernafasan yang sangat cocok dengan daratan selain sistem trakea. Sistem pernafasan manusia berbeda dengan serangga yang terangkai sangat kompleks ke seluruh bagian tubuh, sehingga pengangkutan oksigen dengan CO2 akan langsung dibawa oleh sistem trakea. Sistem paru-paru memiliki lubang yang menghubungkan udara dengan tubuh atau hidung, kemudian tabung yang hanya terdapat pada bagian tertentu. Oleh karena itu, pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh adalah tugas dari sistem peredaran darah. Terus, tantangan terbesar hidup di daratan, terutama tempat kering, memiliki daya penguapan yang tinggi yang dapat menyebabkan dehidrasi akibat kehilangan air sangat banyak. Dalam peningkatan oksigen hanya dapat terjadi jika ada pelarut atau lembab, sehingga untuk mencegah agar permukaan respirasi tetap lembab, Tuhan melengkapi hewan daratan seperti manusia dengan sistem paru-paru yang terletak di dalam tubuh. Berikutnya, manusia memperoleh suplai oksigen yang terdapat di atmosfer. Sekitar 21% kandungan atmosfer adalah oksigen. Sebelum sampai ke paru-paru, udara yang masuk akan melewati tabung pernafasan lainnya dan aksesoris yang dimilikinya. Yang pertama adalah hidung nasal. Hidung merupakan organ pernafasan yang menghubungkan dengan udara. Hidung ditopang oleh tulang nasal atau tulang keras. Dari bagian atas merupakan tulang rawan. Bagian tulang rawan masih dapat ditumbuhkan atau ditambahkan sehingga ukuran hidung berubah bentuk atau panjang. Terdapat dua rongga hidung, yaitu kanan dan kiri, yang dipisahkan oleh septum nasilis atau tulang rawan. Yang berikutnya, terdapat 3 tonjolan di dalam rongga hidung atau kongka superior, kongka intermediate, dan kongka inferior yang dipenuhi kapiler darah. Panas yang dibawa oleh kapiler darah ini akan menghangatkan udara melalui celah-celah tonjolan ini. Udara yang panas ini akan membantu membakar mikroba tertentu yang terbawa udara. Yang berikutnya, menyaring udara yang masuk ke sel-sel goblet dan sel epitel bersila di pangkal rongga hidung, mensekresikan lendir atau mukus yang membantu melembabkan udara yang masuk dan menangkap kotoran yang tersaringi. Berikutnya, lendir atau mukus ini juga membantu sel-sel pembau pada rongga hidung untuk mendeteksi bau dari partikel kimia yang terjerat di dalam lendir. Infeksi bakteri atau virus tertentu menyebabkan peradangan pada rongga hidung, membuat rongga hidung tersumbat. Rongga hidung memastikan kualitas udara yang masuk ke dalam tubuh adalah udara yang dengan cara yang pertama, A. menyaring kotoran dengan rambut-rambut hidung. Yang kedua, B. menghangatkan udara atau difusi panas yang dibawa oleh kapiler pembuluh darah di dinding rongga hidung. Yang ketiga, C. melembabkan udara oleh sendiri. Berikutnya itu adalah faring. Faring merupakan saluran pendek pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Udara akan dialirkan ke dalam laring. Berikutnya faring, saluran pendek di pangkat trakea yang merupakan tempat di mana suara dihasilkan. Terdapat sepasang pita suara atau selaput yang melintang di dalam laring. Ketika udara dihembuskan keluar, udara akan melewati pita suara tersebut dengan membuat otot-otot penyusun pita suara merenggang. Merenggangnya pita suara ini membuat pita suara bergetar dan menimbulkan bunyi atau suara. Semakin tinggi daya renggang, semakin kuat getaran, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Laring tersusun atas tulang-tulang rawan, di antaranya glotis bagian terletak paling atas pada laring. Berikutnya, glotis memiliki selaput epilotis yang akan melindungi saluran pernafasan dari makanan dan minuman yang masuk lewat rongga mulut. Ketika menelan makanan, glotis akan naik
membuat epiglottis turun menutupi trakea. Hal ini membuat makanan mengalir masuk ke dalam esofagus atau saluran pencernaan. Tersedak adalah suatu mekanisme menetralkan trakea dari makanan dan minuman yang salah masuk ke dalam trakea. Ini terjadi ketika makan sambil berbicara. Glotis akan kembali turun, epiglottomosis membuka trakea, udara kembali masuk. Tulang tiroid berada di bagian inferior laring. Pada laki-laki, tulang tiroid ini menonjol ke depan, struktur yang disebut dengan jakun. Berikutnya trakea atau tenggorokan, merupakan tabung sepanjang 12 cm tersusun atas tumpukan 16-20 tulang rawan berbentuk C yang dihubungkan satu nama lain oleh ligamentum anular atau jaringan ikat. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersila yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk penyaringan lanjutan udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk, sari, dan kontamina lain. Sel silia berdenyut akan menganggarkan mukus ini naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Hal ini bertujuan membersihkan saluran pernafasan. Berikutnya bronkus. Bronkus merupakan percabangan utama dari trakea menuju paru-paru kanan atau dekstra dan kiri sinistra. Bronkus dekstra letaknya lebih besar, pendek, dan vertikal dibandingkan pada bronkus sinistra. Hal ini mengakibatkan paru-paru sebelah kanan lebih sering terserang penyakit dibanding paru-paru kiri. Bronkitis adalah suatu penyakit yang ditunjukkan dengan menyempitkan saluran bronkus akibat produksi lendir yang berlebihan. Secara umum, struktur bronkus sama dengan trakea, hanya berbeda diameternya saja. Masing-masing bronkus akan mengadakan percadangan yang lebih kecil di bagian ujung disebut dengan bronkiolus. Pada bronkus dekstra akan keluar 3 cabang bronkiolus. Perbedaan ini akan mempengaruhi struktur paru-paru kanan, membentuk cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Pada bronkus dekstra akan keluar 3 cabang bronkiolus, sedangkan pada bronkus sinistra membentuk 2 percabangan bronkiolus. Perbedaan ini akan mempengaruhi struktur paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus ini akan melengkapi cabang-cabang yang lebih kecil lagi dan berujung dengan membentuk gelembung-gelembung udara atau alveolus. Berikutnya paru-paru atau pulmo. Terletak di rongga dada yang dibatasi oleh diafragma yang rongga perut. Paru-paru sebelah kanan berjumlah 3 gelambir, sedangkan sebelah kiri berjumlah 2 gelambir. Perbedaan jumlah ini terjadi karena pada bagian kiri terdapat jantung yang pada masa perkembangannya terbentuk lebih dulu dibandingkan paru-paru. Sehingga pada paru-paru kiri hanya berkembang sampai 2 gelembur. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis membran peluar. Antara membran peluar terdapat cairan limfe yang melindungi dari gesekan ketika bernafas. Pleuritis adalah suatu kelainan yang terjadi pada selaput ini. Alveoli merupakan gelembung yang terbentuk dari bronkiolus, tersusun atas epitel yang tipis yang dikelilingi oleh kapiler pembuluh darah. Di dalam alveoli inilah terjadi proses pertukaran gas. Oksigen dari udara di ruang alveolus akan berdifusi masuk ke kapiler darah dan ikat oleh hemoglobin eritrosit. Sedangkan karbon dioksida dilepas dari kapiler darah didifusikan keluar melalui rongga alveolus menuju rongga hidung. Emisema adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan dalam pengangkutan oksigen. Hal ini terjadi karena adanya perubahan struktur alveolus yang disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia, misalnya pada rokok. Diplochus pneumonia menyebabkan infeksi pada alveolus yang disebut dengan pneumonia. Pada penderita pneumonia, dinding-dinding alveolus mengeluarkan lendir yang akan mengganggu pernafasan.